Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam acara diskusi persiapan observasi dan wawancara penggalian data primer bersama SDN Negeri 8 dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Negeri 8, Ibu Eni Kusrini SPD. Yang terhormat pendamping Satuan Pendidikan Bapak Haji Sakrani SPD dan Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan SDN Negeri 8. Izinkan Ulun untuk membawakan acara hari ini, dan Ulun akan membacakan susunan acara, yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga ice breaking, keempat sambutan pendamping satuan pendidikan, sekaligus diskusi, kelima doa, dan keenam penutup. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Basiri 8 kepada Ibu Eni Kusrini SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pendamping Satuan Pendidikan Bapak Haji Sakrani SPD, yang Ulun hormati segenap Dewan Guru juga tenaga kependidikan SD Negeri Basiri 8. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya kita dapat bersilaturahmi di sini dalam rangka persiapan observasi dan wawancara penggalian data primer dalam keadaan sehat juga dengan penuh sukacita walaupun ada hujan melanda. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini Ulun ucapkan selamat datang Bapak di SD Negeri Basiri 8. Hari ini perdana Bapak bergabung bersama komunitas belajar kita. Walaupun agenda kita hari ini adalah persiapan diskusi dan wawancara, namun Ulun yakin banyak hal yang dapat kita pelajari bersama-sama pada hari ini, sehingga Ulun mengkolaborasikan dengan komunitas belajar kita supaya kita dapat berbagi, bekerja sama, bersinergi supaya sekolah ini menjadi sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Nah, jadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka Ulun akan memperkenalkan guru-guru hebat di SD Negeri Basiri 8. Tolong next Ibu. Nah, ada guru kelas 1 Ibu Jenah. Bu, silakan Bu berdiri sekuma supaya Bapak kenal latihan. Guru kelas 2 Ibu Siti Latifah yang hari ini kebagian tugas sebagai MC. Guru 3A Ibu Rahmi Agustina yang hari ini sebagai operator, dan 3B Ibu Dwi. Ya, kelas 4 Ibu Dara Tanapasa. Guru kelas 5 ada Bapak Arifin, Bapak. Guru kelas 6 Ibu Eli yang hari ini sebagai notulen. Dan ada guru mata pelajaran Ibu Nur Saadah, guru PAIBP, ada Bapak Muhammad Fatah, guru pejok yang hari ini akan membawakan ice breaking. Dan ada Bapak Rizky, guru BTA yang akan membacakan doa saat penutup nanti.
Sebagai informasi Bapak, setiap hari Sabtu kami Bapak Maulana ketinggalan, maaf operator terhebat kita. Maaf Pak, ya operator terhebat kita. Ya. Sebetulnya ada satu lagi Ibu Sipa, tapi beliau sakit. Guru bahasa Inggris tidak dimasukkan ke sini karena setiap tahun aja mau oleh ini ya, kalau si Jim kan baru masuk guru bahasa Inggrisnya, jadi tahun ajaran baru akan diperbaharui. Nah, sekedar informasi Bapak, di SD Negeri Basir 8 ini jadwal komunitas belajar itu setiap hari Sabtu jika tidak ada kegiatan lainnya. Biasanya kami melaksanakan komunitas belajar, sehingga makanya hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk saling belajar, malah terutama kami belajar dari dia. Mungkin ulun kada hendak terpanjang lebar, ulun harap berpantun sedikit, pantun kekinian. Ubur-ubur ikan lele, ulun siap diwawancara le. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah hilangnya mohon dimaafkan, kekurangan datangnya dari ulun, kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Eni Kusrini. Kemudian kita akan memasuki acara ketiga, yaitu ice breaking, supaya kita tetap bersemangat sampai akhir acara. Untuk memimpin ice breaking, ulun persilahkan kepada Bapak Fatah. Mohon izin bulan untuk hari ini kita ice breaking. Untuk hari ini kita ice breakingnya untuk jaga konsentrasi dan fokus dulu kita. Boleh Bapak Ibu minta berdiri sebentar. Oke, ikuti instruksi ulunnya Bapak. Tubing bulan. Oke, tangan ke depan. Atas. Udah kan Bu, Bu, jadi ke depan, ke samping, atas, bawah. Oke. Kita mulai ya. Oke, tangan ke atas. Terus ke bawah. Oke, seterusnya ke depan. Wah, ini menyesatkan ya. Konsentrasi ya Pak. Bawah. Bawah. Oke, konsentrasi. Salah ke atas. Ikuti ulun. Putar, stop. Terus. Putar, stop. Stop. Oke. Oke, semuanya dulu. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Ada lagi? Banyak gue kita sampai malam bisa. Oke, sekarang ulun pakai hitam bulat supaya ada lupa untuk konteksnya. Baik, nanti ulun akan memberi pertanyaan pada Bapak Ibu. Bapak Ibu cuman kalau setuju jawabnya tidak. Kalau setuju jawab tidak. Kalau tidak setuju jawab iya. Ya, jadi jawabnya cuma dua, iya, tidak sama iya tadi. Kalau setuju bilang tidak. Kalau tidak setuju jawab iya. Yes. Oke, paham Bu, Bapak Ibu? Oke. Tidak. Oke, kita mulai. Tidak. Bapak Ibu menikmati rapat hari ini? Tidak. Oke, lanjut. Guru Basir 8 semuanya baik-baik semua? Tidak. Oke. Terus pengen coba-coba ditutup? Tidak. Jawab tidak semuanya. Tidak. Nah, kalau tidak berarti iya, kalau iya berarti tidak. Lanjut. Sekarang saya tingkatkan lagi ya Bapak Ibu. Sekarang kita ganti, kita rubah. Tadi kan jawabannya iya dan tidak. Sekarang cuman jawabnya misalkan setuju, anggukan
Yang setuju gelengkan kepala. Ya, ya. Kalau tidak setuju anggukkan kepala. Oke? Seperti itu. Jadi kalau yang tidak setuju gelengkan kepala. Kalau setuju gelengkan. Gelengkan kepala kalau yang setuju, kalau yang tidak anggukkan kepala. Oke, kita mulai lah. Cepat. Bapak Ibu yang hadir semua ini semuanya guru. Tidak. Oke. Untuk Bapak Rizky nah kita. Iya. Untuk Bapak Rizky, Pak Rizky ini, Pak Rizky senang lah menjadi guru. Senang lah. Oh. Terus untuk ada cita-cita selain guru lah Pak Rizky. Pak Rizky pernah marah-marah nggak sama murid? Jujur ya. Oke, bagus. Untuk ibu ya ini kepala sekolah kita. Mohon izin Bu. Ya untuk ibu ini kepala kita. Ibu ini suka pernah mengajar di Besiri Lapang. Oke, terus senang menjadi guru ini. Oke, terus nanti ibu bercita-cita pengen mau jadi pengawas. Jujur. Oke, lanjut ke Pak Arifin kita. Oke, Ibu Dara menikmati mengajar kelas 4. Ibu Dara nikmat menjadi guru. Ya, gitu. Ibu Dara pengen cepat-cepat pulang. Ya. Pulang bareng. Oke, Ibu Dara pengen berubah ke kelas 2. Oke, untuk Pak Arifin terakhir lah. Oke, untuk Pak Arifin, Pak Arifin sudah Pak Arifin sudah punya anak? Oke, untuk Pak Arifin, pengen ngambil istri baru? Astagfirullah. Oke, nah dari itu saja dulu lah. Jadi hikmahnya dari itu tuh mentes karakter kita. Kebiasaan kan kita misalkan setuju menganggukkan kepala kalau pada isyarat lah setuju, kalau tidak menggelengkan kepala. Nah kalau dengan suara kita dengan mengiyakan atau mentidakkan tadi. Nah sama seperti hal anak-anak yang susah untuk dirubah karakternya, sebenarnya itu semuanya bisa kecuali dengan kita melakukannya dengan disiplin. Karena kita harus biasa aja. Oke, untuk berikutnya satu lagi yang terakhir lah. Oke lah. Oke, sekarang Bapak Ibu boleh mohon izin untuk berdiri. Bapak Ibu boleh bikin lingkaran di sini aja supaya lebih semuanya di sini. Bikin lingkaran di sini Ibu. Bapak Ibu Bapak Ibu yang di sana boleh ke sini. Oke, bikin lingkaran olah bundar bulat kayak tengah. Ini kan pakai teks. Oke, setelah itu tangan kanannya Bapak Ibu boleh angkat seperti ini kayak ulun, dan tangan kirinya arahkan telunjuk seperti ini. Sentuhkan ke bawah telapak kawan yang di samping. Ya, oke. Nah kalau sudah, berarti Bapak Ibu ulun sebutkan dulunya. Ulun di tengah. Oke, nah jadi kalau sudah
Bapak Ibu keluarnya misalkan contoh beruang lah, beruang juga. Bila beruang, Pak. Misalkan beruang, jari telunjuk kawannya di sebelah tuh ditangkap, terus yang telunjuk menghindar aku ya. Oke, misalkan kalau ulun bilang misalkan kucing, misalkan ulun bercerita lah sambil yang mendengarkan konteks ulun. Jadi ulun pada suatu hari si Palui jalan-jalan ke pasar, seketika itu Palui menabrak kelinci. Kadang misalkan beruang dulu langsung tangkap lah. Beruang dulu langsung tangkap. Lalu ketika itu si Palu menuju ke hutan yang rimbun. Di situ dia melihat bangkai. Dia melihat bangkai. Di samping bangkai itu ada beruang. Oke, yang kalah boleh di nanti keluar sisa yang adanya lagi. Oke, sampai berapa dapat hukuman puncak 50 kali. Kada usah, langsung aja. Oke, kita mulai. Keluarnya kita ganti namanya benda yaitu obat. Apa ulang? Obat misalkan misalkan obat juga rendah gitu aja langsung tangkap. Oke. Suatu hari Acil Basna hendak apotik. Terus Acil Basna menanyakan kepada tukang apotik, ada kabe jual umahnya di sini? Imbas tuh jar abahnya kadada obat. Oke, sekian itu aja. Terima kasih. Breaking dulu. Mohon maaf kalau ada salah hidup dari perkataan yang berbutan dulu. Terus yang cari dulu. Salah bagus yang dulu. Terima kasih untuk bawa fakta ice breaking yang begitu menyenangkan. Membuat kita semangat kembali untuk melanjutkan acara kita. Kita masuki acara keempat yaitu sambutan pendamping satuan pendidikan sekaligus diskusi. Kepada Bapak Haji Sakrami SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Basiri Hilaka, Ibu ini Studi, Bapak Ibu anak guru. Bersyukur kepada Allah hari ini dipertemukan. Mungkin yang pertama untuk berkumpul dengan dia, yang kedua masuk ke ruangan ini. Waktu zaman Pak Nasruddin lah, masuk ke sini masuk. Tidak senang kalau kunjungan sini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga sahabat yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan, luar biasa hari ini semangatnya orang-orang muda, orang-orang hebat, luar biasa. Ada SPQ-nya. Ini ulun pakai dikit dulu lah. Tapi lah sempat mau ice breaking tadi. Di hari ini tujuan kami datang adalah untuk diskusi terkait dengan rencana penyusunan program pendamping satuan pendidikan untuk program 2025. Karena kami disuruh untuk menyusun program. Pertama, pendampingan kami itu arahnya ke satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah kepala satuan pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kepada kawan-kawan guru, kemudian di komunitas belajar di guru-guru atau komunitas belajar kepala sekolah. Bapak itu bisa juga. Belakang ini ibu sendiri yang mengungkapkannya. Tujuan di sini adalah sebenarnya untuk menggali data.
Jadi bagus yang tadi mengumpulkan bersama ini sehingga datanya bisa lebih lengkap. Pun yakin sekolah-sekolah sebenarnya luar biasa dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang masih sangat muda, guru-gurunya yang muda-muda tentunya punya potensi-potensi yang tidak diragukan lagi. Terbukti dengan kegiatan-kegiatan disiplin yang luar biasa ini menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan komunitas belajar. Tentunya harus menyenangkan, semangat yang perlu kita bangun kebersamaan. Terkait data yang kami minta adalah nanti kami sebagai pengawas atau pendamping satuan pendidikan tadi mencari data yang pertama untuk menyusun program, karena pendamping satuan pendidikan sekarang ini sudah masuk di ruang GTK atau rumah pendidikan pula sana. Nah, di sana kami akan memilih 1 dari 4. Kalau Bapak Ibu kan ada 8 yang terfokus kepada D1 untuk guru, D3 untuk kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Sedangkan pengawas yang dipilih itu ada D1, D3, D48 dan yang E. D1 adalah kualitas pembelajaran, D3 adalah kepemimpinan pembelajaran, D48, D4 itu adalah keamanan sekolah, D8 itu adalah iklim kebinekaan, dan E itu adalah pengelolaan satuan pendidikan. Jadi kami akan memilih mana yang akan dipilih. Kebetulan yang sudah dipilih adalah kualitas pembelajaran. Kenapa kualitas pembelajaran? Karena berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024 bahwa satuan-satuan pendidikan yang banyak nilainya penurunan bahkan masih kurang itu adalah di satuan pendidikan. Tetapi untuk pendampingan di tiap sekolah itu akan beda kalau memang ada kesepakatan dengan satuan pendidikan. Misal di sekolah ini yang banyak penurunannya yang lain, turun bacakan hasil dari yang meminta data kemarin Bu, terutama di rapor pendidikan itu kan ada outputnya, ada proses dan ada inputnya. Outputnya itu adalah literasi, numerasi dan karakter. Itu hasil lulusannya anak itu. Ada literasi, numerasi dan karakter. Sedangkan prosesnya itu ada di pertama adalah kualitas pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan. Sedangkan inputnya adalah pengelolaan satuan pendidikan. Belum sampaikan berdasarkan rapor pendidikan bahwa kita lihat literasi ini mengalami peningkatan tahun 2023 dibanding 2024 yaitu sebanyak 10. Kemudian numerasi ini menurun dari tahun 2023 38,46 menjadi 33,33. Jadi ini kalau kita mengartikan kadang-kadang nilai, ini sebenarnya adalah capaian layanan sekolah. Bahasanya itu bukan dikatakan nilai, tapi capaian layanan. Padahal nilai, kira-kira juga nilai. Cuma bahasa dari sananya bukan nilai, tapi capaian layanan. Artinya sampai di situ kita bisa memberikan layanan. Karakternya juga naik 0,74, kemudian iklim keamanan sekolah juga naik 9,78, iklim kebinekaan naik 4,3, kualitas pembelajaran turun 9,44, dan kepemimpinan pembelajaran turun 3,73, dan pengelolaan satuan pendidikan turun 15,07. Jadi ada 4 yang turun pula. Itu data dari rapor pendidikan. Tetapi data ini tidak bisa dipakai 100%. Makanya perlu kita menggali data yang lebih real di lapangan.
Nah, yang sudah bagus saja ini, tapi hasilnya kan itu, gitu. Makanya tadi kita menggali data. Nah, berdasarkan yang dipilih tadi kita di rapor pendidikan, di rumah pendidikan itu kita memilih kualitas pendidikan. Tapi di tempat sekolah ini, tempat SDN Basiri 8, yang paling banyak penurunannya adalah di pengelolaan pendidikan. Tapi kalau kita lihat di capaian yang masih rendah sebenarnya di kepemimpinan pembelajaran. Nah, nanti kita berdiskusi. Kalau kita buka di rapor, boleh kamu yang sudah pinjam ini sebentar untuk kejadian dari kami. Nanti untuk PMM nanti ini sudah juga kira-kira PMM kan. Ada sampai itu pakai yang dipanjang. Di situ. Dan nanti kita tawarkan dengan sekolah mau yang mana yang pos itu, walaupun semuanya nanti perlu kita benahi. Jadi di peran dari pendamping satuan pendidikan lebih kepada bagaimana membenahi dari proses. Karena proses yang baik akan menghasilkan output yang baik juga. Ada satu ulang ada sebagian banyak masalah. Luar biasa. Kalau dari bagian yang tugas perubahan itu ada yang biasa SPG itu apa namanya outbound doang. Kami setahun sekali biasanya oleh Mas 2 tahun sudah di hotel, biasanya di KPN dinas kami juga itu joinan Pak. Ini capaian rapor pendidikan dia. Jadi di proses ini peningkatan penurunan. Nah, dari yang 3 ini yang paling tinggi penurunannya adalah pada pengelolaan pendidikan dan kualitas serta pengelolaan kepemimpinan pembelajaran. Kalau kepemimpinan pembelajaran ini, kualitas pendidikan ini biasanya adalah guru yang memilih yang di PMM. Guru itu yang dipilih oleh guru itu. Kualitas pembelajaran itu kan ada 3. Ada yang namanya manajemen kelas, ada dukungan psikologis, dan ada metode pembelajaran. Biasanya kalau kita lihat ini rapor pendidikan, ini belum minta dengan ibu kemarin juga. Di 1 Nah, di satu kira-kira yang mana yang paling rendah? Ada manajemen kelas, ada dukungan psikologis, ada di metode pembelajaran. Yang paling rendah adalah metode pembelajaran. Maka sebaiknya ibu-ibu kalau dulu merencanakan di PMM, di rumah belajar itu, maka yang diambil adalah di metode pembelajaran. Apa saja yang ada di metode pembelajaran itu ada di metode pembelajaran itu ada di dalam rumah belajar itu yang dari 8 itu itu. Jadi memilihnya berdasarkan rapor pendidikan kalau kita ingin membenahi rapor pendidikan. Kalau kepala sekolah, kita lihat kepala sekolah ini adalah di 3. Di 3 itu adalah nilainya turun. Nah, turun. Visi misi, kemudian pengelolaan kurikulum, dan
Satu adalah dukungan untuk refleksi guru. Yang mana yang paling rendah adalah di visi misi. Seharusnya baiknya kepala sekolah memilih itu. Tapi bolehlah pilih yang lain, boleh. Visi misi itu ada terbagi 3, yaitu presentasi visi misi itu sendiri kalau di PMM-nya, kemudian presentasi program satuan pendidikan, dan praktik berbagi baik kepemimpinan pembelajaran. Jadi itu yang dipilih. Tapi mungkin ibu ini sudah menyapa, itu bebas boleh ya. Tapi kalau anak mengacu kepada rapor pendidikan, maka seperti itu kalau kita mengacunya. Sehingga nanti harapannya, sekarang bagaimana cara membenahi ini mungkin sudah mulai adalah visi misi ini apa, gimana tahunya bahwa kita rendah, karena yang mengisi survei belajar lingkungan belajar itu tidak hanya guru, tetapi siswa. Mungkin aja di siswa itu apakah dia sudah disosialisasikan visi misi biar anak tidak pernah, padahal ibunya sudah mensosialisasikan. Apakah visi misinya sudah disusun melibatkan siswa, padahal siswa dilibatkan, ternyata anak menjawab tidak. Misal kita tidak tahu pertanyaan yang ada di survei lingkungan belajar. Nah itu. Maka mulai sekarang kalau ini rendah, ini mungkin sudah dilakukan pembenahan. Nanti kita akan lihat rapor pendidikan di 2025 yang merupakan waktu melakukan asesmennya pada tahun 2024, dan di bulan Maret ini bisa sudah rilis rapor pendidikan yang 2026. Nah ini yang perlu kita benahi. Nah kira-kira ibu kalau menanyakan tadi di antara ini kita yang memilih yang mana, sehingga nanti fokus pada apakah pengelolaan yang kian perlu kita pengelolaannya terkait dengan kepala sekolah, kemudian kepemimpinan atau kualitas pembelajaran. Kalau rekomendasi berdasarkan kan di yang E ini, nah, pengelolaan. Tetapi boleh sekolah misalnya, kami lebih cenderung kepada yang kualitas atau yang lain. Pengelolaan program sekolah, yang apa program sekolah Pak? Presentasi program sekolah. Presentasi program sekolah itu berarti masuk di kepemimpinan. Memang kian di sana kepemimpinan, tetapi di sini boleh memilih dari ini yang akan kita diskusikan. Nanti maksudnya, belum misalnya selaku pendamping, ibu punya berusaha untuk meningkatkan pengelolaan satuan pendidikan. Nanti kita pembicaraan nanti kalau datang tentang itu. Misalnya ada program yang kedepan ini yang akan kita laksanakan ini, bagaimana pelaksanaan sekarang. Jadi diskusinya seperti itu. Tapi kalau kualitas pembelajaran, maka yang arahnya ke sana. Walaupun ibu yang memilih yang di PMM kan agak beda nih. Sementara pilihan di kondisi di sekolah itu seperti itu, karena itu yang kepala sekolah itu hanya yang dipilih di dalam ruang GTK itu hanya kepemimpinan pembelajaran. Tapi ternyata untuk kondisi di lapangan kan ada 4 itu. Sama guru itu hanya satu aja, di satu berarti yang ini karena di satu kualitas pembelajaran. Kalau kita boleh diskusi karena banyak kan nyaman tuh kan. Diskusi ini artinya kita hanya pertama kami ingin menggali hubungannya dengan pertama untuk pemetaan satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu akan kami gali tentang budaya refleksi. Yang kedua adalah kesadaran perubahan kepemimpinan. Karena kadang-kadang ada satu sekolah pula tidaknya ada nggak selama ibu misalnya bapak memimpin ini, ada nggak perubahan program yang dilakukan? Ya sih, maka itu aja programnya malam aja. Kan nyaman sudah, ya sudah selesai. Atau dia merasa seperti itu padahal dia melakukan perubahan, merasa sama kayak sama kita programnya.
Bahkan nanti yang kita lihat visi misi itu kan berubah kayak belum saya mulai datang ke sini sampainya sudah berubah aku sekian ya mulai berubah ya. Karena apa? Karena kadang-kadang visi misinya dibuat ditulis di dinding, sayang. Kalau boleh sayang loh. Nah, kalau nyetok KMN kan bisa diganti-ganti, tapi kalau sudah ke dinding tuh, lalu isi misinya selamanya itu aja. Walaupun yakin di dalam diganti juga. Nah, kira-kira apa Ibu yang pilih pengelolaan? Kualitas boleh kata Bapak. Pengelolaan. Terkait pengelolaan ini hubungannya dengan rapor pendidikan. Nah, kita lihat rapor pendidikan. Mulai E1 partisipasi warga satuan pendidikan. Kira-kira partisipasi menurut dia sih itu bagus kan menurut dia luar biasa. Ini karena rapor itu sebelum yang lalu sekarang sudah perubahan. Ini turun. Nah kalau boleh berbicara sebenarnya dengan kepala sekolah dulu boleh ya. Kira-kira kalau menurut dia apa penyebabnya menurunnya pengelolaan satuan pendidikan itu? Boleh menambahkan? Kalau kayaknya malah kayak ada miskomunikasi aja adalah Pak. Kalau kayaknya menurut Ulun apalagi ini kan kanakan yang menjawab. Jadi kanakan ini tidak memahami bahwa sebelumnya ada kerjasama itu, tapi ini menjawabnya sepertinya tidak. Kayak benar kurangnya komunikasi aja kayak. Wawan sedikit Pak, hendak bukan mengklarifikasi, cuma hendak menjawabkan. Visi misi kami ini kebetulan memang sama aja dari sebelumnya. Sebelumnya kami pernah rapat tentang visi misi ya kalau Bapak Ibu lah. Dan menurut mereka ini visi misi ini masih bagus dan memang sesuai dengan karakter sekolah ini. Dan untuk itu keputusannya tidak berubah. Yang budaya refleksi Pak, budaya refleksi itu alhamdulillah kami sudah beberapa kali melakukan Bapak Ibu lah. Kemudian dari hasil refleksi itu pun guru-guru yang lain itu mendapat inspirasi. Ada yang sistem poin itu katanya sangat membuat apa ya kedisiplinan dasar anak itu. Ada yang buku aktivitas murid yang daftar pembelajaran, misalnya hari ini membaca dari halaman ini sampai ini itu membuat Tuhan yang ada nih terinspirasi dari hasil berbagi praktek baik dan hal yang lain banyak sebujurnya. Jadi ada budaya refleksi. Kemudian perubahan kepemimpinan masalah program-program. Sebelum Ulun ada di sini memang tidak ada pembiasaan Bapak Ibu lah. Pas Ulun ada di sini memang ada pembiasaan setiap pagi Pak. Hari Senin kan upacara, setiap pagi sebelum masuk ke kelas itu kami selalu mengumpulkan murid di lapangan untuk melakukan kegiatan. Hari Selasa itu kami menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Kayuba Imbai, kemudian ada yel-yel anti bully, dan sekarang ditambah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian hari Rabu kami juga ada program Rabu Kreasi ngarannya. Jadi anak itu secara bergantian per kelas. Misalkan hari ini yang kemarin aja kelas 2, hari Rabu tadi kelas 2 menampilkan semacam kayak mini drama pula karena ada anunya tuh dikemas dalam sebuah lagu lawan tarian Pak, mengenalkan nama-nama nabi lawan adat makan pula. Nah itu kegiatan kami itu bergantian karena kelas 1, karena kelas 6 dan seterusnya. Dan hari Kamis itu kami yel-yel Pak, ada yel-yel per kelas dan yel-yel sekolah juga dan dipimpin oleh siswa. Hari Sabtu hari Jumat itu Jumat Takwa, karena kami sholat duha, tapi bila lapangan seperti ini tidak bisa kami bertadarusan, bersalawatan, terus berimpak juga Pak. Impaknya itu karena ada Ulun tempel di situ hasil laporan keuangannya, dan keuangannya itu untuk Jumat yang misalkan kayak
ada yang masuk rumah sakit, ada santunan, ada acara-acara keagamaan kayak kemarin Isra Mi'raj, pada waktu itu. Kemudian hari Sabtu biasanya kita senam Bapak Ibu lah, tapi hari ini kadang rawa karena hujan. Jadi memang ada program-program. Lawan hari Sabtu pala ada yang anak pada bisa membaca, Pak, yang belum belajar membaca. Hari Sabtu biasanya ada pelajaran tambahan. Sebelumnya kan belum ada itu. Nah, jadi program-program itu sebenarnya ada, tapi entahlah karena akan menjawab seperti apa kan versinya bisa berbeda. Jadi itu kan yang ulun dapatkan dari miskomunikasi lah. sepertinya. Ada yang lain yang bisa dari Bapak Ibu bisa. Perhatian. Kalau program sudah ada diragukan lagi, mungkin tahu program luar biasa. Karena gini, untuk kadang-kadang tadi komunikasi itu bisa terjadi. Yang pertama penyebab rendahnya suatu katakanlah di sini yang pengelolaan program yang langsung berdampak dengan pengisian perpengetahuan belajar kepada anak itu kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama tadi memang dengan komunikasi anak tidak memahami apa pertanyaan yang ada di survei tadi. Instrumennya tidak dipahami. Contoh Pian mengajar misalnya, Pian sudah mengajar dengan sesuai dengan standar proses. Artinya ada dari kegiatan awal, misalnya Pian menyiapkan peserta didik dengan SPK yang sudah mudah, menyampaikan tujuan, apa visi dan sebagainya. Tetapi begitu misalnya muncul di instrumen itu, apakah Bapak Ibu guru melakukan apresiasi sebelum anak paham nggak? Tidak paham. Mungkin bisa tidak paham, sehingga dia menjawab tidak pernah. Maka itu akan mengurangi nilai kita dalam hal kualitas pembelajaran. Nah, sama tadi ini tentang perundungan, karena di sini kan tentang perundungan, tentang partisipasi, tentang kekerasan dan sebagainya. Kemungkinan kedua, apa yang dilakukan misalnya ada soal apakah kamu pernah diberikan sanksi oleh guru, katakanlah karena terlambat datang disuruh mengambil daun misalnya ulun hari itu ambil daun misalnya, lalu dijawabnya itu sebagai sanksi, mungkin betulan kalau dianggapnya sebagai sanksi. Atau guru olahraga pernah menyuruh berlari, apakah kamu disuruh berlomba berlari, padahal itu bukan hukuman. Nah, makanya kira-kira kalau terjadi konsep ini, apa yang dia akan lakukan untuk mengantisipasi ini supaya kedepannya anak itu tidak melakukan hal yang sama seperti tahun-tahun yang lalu. Kira-kira apa antisipasi kemudian? Atau langkah-langkah yang dia lakukan untuk memahamkan atau mengancam kepada anak itu tentang Indonesia. Ini kita berdiskusi aja. Kalau kan bahasanya bukan biar-biar jangan aksinya berbiar, artinya dari biar untuk siang, dari biar untuk siang. Atau kemungkinan berikutnya adalah di rumah masyarakat dan kegiatan hal itu lalu terbawa ke sekolah. Padahal yang di lingkungan masyarakat jangan dibawa ke sekolah. Tapi ini sering dialami oleh anak di lingkungannya misalnya, atau melihat kejadian itu. Padahal luar biasa sudah tadi kegiatan sekolah. Tapi ulun yakin di tahun 2025 nanti raportnya berubah. Ini kebetulan aja bilang. Tapi paling tidak kita ada usaha. Kalau memang sudah yang selama ini apa yang dia lakukan, kalau ada hal yang lain, karena kita berdiskusi itu mencatat. Padahal kita sudah ada yel-yel anti bully, apalah saban hari Selasa itu sudah ada yang yang bully-bully itu dia sudah guru-gurunya ada dua yang menasihati. Nah, jadi lah apalagi ya.
masih ada lah tindak yang lanjutnya, Pak. di misalnya sudah dia lakukan itu masih ada anak-anak yang melakukan itu kurang atau tidak atau tidak ada sama sekali. Kayaknya tuh kurang, Pak, Wan. Habis sama sama kita kan pasti kadang-kadang ada itu kesambangan. Itu kan kalau bilang Pak Ay, gajinya itu bergaya masalahnya. Gaya. Adakah Bu Nantian langkah-langkah lanjutan supaya Yang ada yang sudah pernah dia lakukan. Nah, ceritakan yang sudah Pian lakukan. Ayo, itu kan yang Rabu Kreasi pernah juga tuh menampilkan tuh sebagai bentuk I-nya tuh menanamkan lagi-nya bila tidak boleh ada pembulian ya teman. Boleh ayo. Kan Bapak pembantu sini kan ribut. Masukan dia itu jadi anu kan jadi bahan jadi kami juga bisa oh ini bisa dicontoh. Ada yang salah. Hanya kasih dia bicara apa-apa salah tak apa. Ada yang salah di sini. Itu sering banget sih. Ayo boleh ya. Ayo. Mungkin kalau siapa tahu yang dia dilakukan di kelas dia karena dia di kelas ini. Di sini nih Pak, sebetulnya mereka ini hebat-hebat Pak, tapi untuk tampil itu tuh kayak ngalih banget kayak supan banget tujuannya nih. Tapi berapa tahun? Iya, ini sudah lumayan Pak. Ini sudah ada peningkatan semalam ada bawaan supan. Ayo makasih Pak Pandes. Banyak hal yang perlu kayak yang dapat yang bagi padahal ayo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Karena ini sifatnya diskusi, malah pendapatnya mungkin ada salah, silakan Bapak koreksi berikutnya. Ini yang terpikir aja atas miskomunikasi jawaban anak-anak pada saat mengisi survei lingkungan belajar, karena kebiasaan yang digunakan bahasa daerah selain kemampuan literasi untuk memahami bahasa Indonesia kemungkinan juga masih kurang, apalagi berupa pertanyaan tertulis, anggap aja tertulis. Apakah kira-kira ini pasti pertanyaan juga lah, soal-soal yang kemungkinan akan menjadi pertanyaan pada survei seandainya disampaikan sebelumnya dalam bentuk lisan atau dibahasakan kembali oleh si guru sebelum itu, termasuk intervensi kah untuk siswa atau itu persiapan yang membuat I-nya lebih paham apa isi apa yang ditanyakan oleh survei. Maksudnya itu, jadi kalau misalkan ini nih soalnya dibahasakan lagi boleh atau tidak. Jadi masih pertanyaan kan? Ada yang lain? Dan tadi Ibu kalau kita lihat bahwa ini adalah salah satu kemampuan literasi dari orang literasi pemahaman, karena kalimat-kalimat yang walaupun orang itu sudah membuat kata-kata itu yang sederhana, tapi latar belakang kondisi sekolah pengaruh sudah terbiasa bahasa yang bahasa sehari-hari, mungkin ada hal-hal literasi pemahaman juga. Sekarang menurut Ibu apa yang Ibu lakukan kira-kira kalau kemampuan literasi anak itu rendah dalam pemahaman dilakukan? Kalau kami kemarin sudah ada beberapa kegiatan refleksi dan literasi itu juga sudah coba ditingkatkan, karena salah satunya kami sediakan buku-buku di kelas untuk membaca. Kalau untuk di kelas ulun sendiri, kegiatan literasinya itu belum terprogram secara setiap hari. Maksudnya kan kemampuan siswa beda-beda. Ada yang cepat mengerjakan tugas, nah mengisi kekosongan saat menunggu kawannya yang lain itu biasanya ulun arahkan untuk membaca buku yang tersedia di kelas. Harapannya bisa meningkatkan literasi mereka. Jadi kegiatan membaca, atau ada yang lain? Sedikit Pak, boleh Pak. Nah, sebelumnya memang kami ada kegiatan sebelum yel-yel hari Kamis itu kami ada membaca bersama Pak. Tapi kami keterbatasan buku, walaupun kami itu
Sebujurnya ada di link Grab itu ada cerita-cerita yang ulun upload di situ, tapi terkendala pula pemerintah harus anak bosan rusak dan lain-lain Pak Ai. Lalu kami salah satunya adalah memajang poster-poster yang ada nih Pak. Nah itu tuh salah satu bentuk kami untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak. Kemudian ulun juga mengolah Pak ular tangga, mainan ular tangga. Ular tangga itu kan seperti ini Pak, ada kartu-kartunya, dan ini ada soal-soal yang bisa untuk anak jawab berdasarkan numerasinya supaya meningkatkan numerasi. Jadi kami kalau dari ulun masih itu, tapi untuk guru-guru ini sebujurnya banyak aja Pak Ai. Ulun lihat di kelas-kelas itu banyak yang pojok baca. Selain itu banyak juga yang menghafal kayak Ibu nih, menghafal perkalian sabar pagi sebelum memulai pembelajaran. Banyak sebetulnya, padahal itu bisa diceritakan Bu Ai. Tapi ya Bu Ai ini sutan. Luar biasa sudah usaha Bapak Ibu lihat kan di kelasnya begitu yang hadir di acara itu biasa kan kan bahwa itu adalah kreasi terkait tadi bahwa kita ini bagaimana tadi tentang budaya yang seharusnya memang kondisi sekolah ini bagus dikelola tadi terkait dengan misalnya partisipasi. Kalau melihat sudah luar biasa program-program yang melibatkan makan bak dengan orang tua, partisipasi orang tua sudah ini. Kemudian di sini proporsi pembelanjaan konsumer untuk pembelajaran ini sudah terlihat menggunakan misalnya penggunaan belanja anggaran sudah menggunakan Sibla ini pakai singkat. Kebetulan dulu pala sedikit bos kami pun transparan kayak ada Google Sheet-nya yang bisa terpantau oleh mereka semua setiap detailnya, setiap pembelanjaannya. Jadi tidak ada yang bisa sudah kita tunggu pemanfaatan TK untuk pengelolaan anggaran tadi sudah karena memang disuruhkan gitu pemerintah dari. Kemudian penggunaan platform sumber daya sekolah kecepatan ini bagus ini turun nih nilai rata terkait seluruh program dan kebijakan satuan pendidikan. Intinya mungkin kalau mulai ini lebih dijelaskan. Kalau dulu seandainya kita tahu pertanyaan-pertanyaan yang apa itu, makanya ulun kadang-kadang pesan kawan-kawan dulu kalau itu bisa difoto waktu kita mengawas itu kan dulu awal-awal itu tidak menggunakan kamera kan, sehingga apa pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita pelajari, kita sampaikan kepada anak. Karena kita kadang-kadang sering sudah melaksanakan, tapi nilainya kadang-kadang rendah, capaiannya rendah. Melibatkan orang tua dalam beberapa kegiatan, ya, sudah punya kegiatan, tapi pertanyaannya itu seperti apa? Nah, itu terlibatkan. Apakah orang tua anak-anak misalnya dilibatkan di dalam penyusunan program-program sekolah? Mungkin sampai sana pertanyaannya. Tapi ada Pak secara kada langsung pun mereka bertakon ya anak apa? Ada yang menjawab anak bahasa Inggris, makanya kami ada bahasa Inggris, anak tarik, makanya kami sudah sampai tarik. Nah, makanya tadi ibu sudah melaksanakan cuma pemahaman anak tadi itu seolah-olah yang kita lihat pertama dengan program-program yang sudah dilaksanakan. Nah, program kebijakan kemudian kebijakan satuan pendidikan tentang hukuman asing dan kira-kira hukum cuma kalau tadi ada suruh datang terlambat disuruh apa dianggapnya hukuman bagi anak yang tidak memahami. Apalagi yang itu aku yang sering terlambat kan di program perasaan hukum sebenarnya tidak ada.
Kemudian kalau zaman dulu kan Iya. turun termasuk kerja turun makan kursi di dalam remaja itu anak itu 24 tahun setengah cuma melemparnya pas dulu boleh siapa ini boleh turun tuh kalau tugas itu kan sudah tangan kan 5 menit pulang ke rumah tanda tangan orang tua apa ini ada beberapa bikin pulang resiko konten di jalan. Jangan enak-enak jauh nih, kering. Jalan raya. Nah itu jangan tadi siang kan itu jangan belum tadi. Kalau jawab salah untuk coba kalau kawan nanti sampah. Jadi kalau tapi yang kita jaga itu dulu jaga mulut nih pak, jangan keluar kata-kata yang aneh. Kalau menyakiti aku pada sama jaga juga. Ya orang tua itu kan menyerahkan dengan baik kalau Berarti kadang boleh juga hukuman yang mendidik seperti buang asli nah, sampah bahwa kadang itu bisa mengurangi. Tapi kalau saja kalau yang kesepakatan awal, nah kalau ini kan artinya sama-sama senang. Ya. Tapi khawatirnya itu nanti jadikannya sebagai hukuman. perasaan yang Ini berhubungan. perasaan hukum karena ada ya bang buang sampah kan katanya kan siapa yang punya pesannya hukuman. Nah, program kebijakan tentang rokok. Ya, tentang rokok kan saat di lingkungan sekolah. Ini ada. Rokok. Ada di sini ya. Ya ada di sini lah. Di Sini, lain. asal jangan merokok di lingkungan Iya. sekolah. Kita merokok. Tadi dapur ada Jepang, itu enggak. Jadi apalagi sekolah aku lihat kulit kadang-kadang yang merokok itu pak, yang misalnya memanggil tukang sekolah. Ya. Lalu dilihat oleh anak, apakah ada yang merokok di lingkungan sekolah? Terfitnah. Ada orang tua menjemput baik. Dan boleh Itu yang paling itu pak yang anunya tukang itu nah ya tukang itu rata-rata banyak merokok. Kita juga pikir kan. Jadi ibadahi kalau pasan biasaan. Kalau orang tua tuh kalau ulun mengaturnya sulit dulu kadang-kadang bisa berlawan. Jika anak-anak saya anggap kami kita sekolah itu yang lagi diajar dulu terus menegur masih ada yang melakukan berbeda dengan cara yang sopan. Kalau makan-makan mau nanti suka merokok. Nah itu baik bisa rokok itu ada atau yang melihat di lingkungan makanannya. Kalau dianggapnya merokok. Nah itu yang kita kayak apa supaya membatasi itu kata-kata umumnya yang dibedakan dengan sekolah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin bagus nilai di jam karakter segala macam itu kuncinya satu aja. Pertanyaan itu ada pertanyaan negatif kalau pertanyaan bagus lah, tapi kalau ada sesuai kondisi, tapi kalau kita bagus kondisinya. Kalau pertanyaan negatif itu pilih jawaban yang mana? Yang mana yang paling baik konteksnya kan ada yang negatif. Kalau yang setidaknya guru tidak pernah tidak pernah merokok di lingkungan sekolah. Maka bila tidak pernah, jarang, sering, dan maka bila sering, sadar. Jadi itu yang kita lakukan kepada anak-anak. Kebiasaan minuman keras mungkin ada di lingkungan sekolah. Pas ada keluarganya di rumah bisa malah. Nah pas ada anak tadi yang menjawab nah itu yang perlu kita sampaikan kepada anak kalau jangan kita mengumpulkan sekolah itu jadi mereka berdampak itu kemudian narkoba itu kemudian yang kita perlu bagaimana supaya
dengan kebijakan ini bisa dilihat itu Tapi itu tujuan. jadi itu kemudian bagaimana biar kita lihat ini contoh kebijakan. Kalau memang tidak berubah, mungkin kalau kita anak-anak itu kita sambil kalau mungkin dia ada kesempatan, tapi pada waktu AMBK itu kalau mungkin tidak tadi kan ada benar atau ada pakai kamera bukan. Dan ini nanti soal-soalnya itu apa yang akan datang. Jadi kira-kira apa yang saya akan lakukan tadi mereka kita akan menjalankan program-program yang terkait yang berikutnya Bu. Sekolah ini kan setiap sekolah itu ada punya kekuatan, ada punya kelemahan, ada kelebihan, ada setiap orang itu punya ada kekurangan, ada kelebihan. Kira-kira apa ya kelebihan sekolah yang dia rasakan? Sebenarnya terutama yang paling utama adalah guru-gurunya, tenaga kependidikannya itu adalah aset utama kami. Siswa yang lumayan banyak, 201 siswa, dukungan komite juga itu sangat membantu mensukseskan program-program yang ada di sekolah. Banyak kan di sini sarprasnya lumayan apa ya lengkap aja. Kami punya 2 LCD, laptop yang lumayan, dapat dapat dari dinas kemarin ada 10 lah, sebelumnya ada 2, jadi insya Allah. Kalau kelemahan atau kekurangan Kelemahannya kayaknya lebih ke konsistensi lawan kita nih kan mood naik turun malah sama gurunya ya juga, kepala sekolahnya juga. Kadang untuk mengawasi suatu program itu kan kadang ya tadi istiqomahannya, mood naik turunnya, lawan yang ulun amalkan budaya berbaginya masih ada perlu ditingkatkan untuk di STD tidak dilakukan. terkait dari kelebihannya kekuatan untuk membangun sebuah sekolah. Kalau kita jangan kita melihat kekurangannya, kalau kekurangan ini sebagai Banyak lebihnya. kita melihat dari kelebihan sumber daya manusia yang luar biasa, SDM-nya dari guru-gurunya muda-muda punya kemampuan IT, potensi mengajarnya luar biasa. Kira-kira apa yang bisa dia maksimalkan dengan kemampuan guru-guru yang luar biasa? Itu kan dengan selalu memotivasi. Nah, dengan banyak program yang kalau meningkatkan kreativitas bukan hanya dengan lomba tunjukkan bias kelas supaya anak-anaknya itu juga saling bekerja sama lebih dekat dengan gurunya sehingga tercipta pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi anak itu. Iya juga. Tingkah tuh ulun juga ajak berlomba-lomba literasi supaya berbagi di Instagram sekolah sudah juga. Ya, supaya tuh hanya nih semangat supaya ditunjuk. Para situasi kalau ada komunikasi jelas, pasti memperdayakan luar biasa pula. Kira-kira itu sudah apa maksimal yang bisa dicapai? Banyak KS yang kalau melihat juga lihat di yang ada di sekitar sini yang biar lihat sebelumnya. Wah, ya itu ulun yang bingungnya kalau maaf bukan menyebati sekolah lain. Cuma yang dapat bos kinerja terasa ulun lebih bagus kami. Kenapa? Tapi ya itu mungkin dalam rezekinya atau apa. Itu dari hal kerjasama kami pun lebih baik kayak itu di kelas pun juga bagus, program jalan aja, tapi ya itulah Jangan tahu kali ya. kan kedasan tugas kinerja tuh kalau Kalau ada yang pemerintah nih. yang ada di Hasan
dana pemerintah dipangkas Efisiensi loh ya. makan gratis nih kan dia dapat dana. Belum itu tuh semalam dari wakil Pak. Ya doakan mudah-mudahan tahun depan dapat puskinerja. Amin. Karena puskinerja itu biasanya yang dapat tuh bukan masalah mudah karena tadi Dilihat platform melihat atau pendidikan dia kan ada melihat ya. sesuai dengan lapangan Atau yang sudah meningkat cuma peningkatannya tidak terlalu signifikan. Jadi sekolah itu yang mendapat bantuan sekarang di Australia itu satu sekolah yang paling tinggi nilainya atau yang paling rendah. Jadi kalau di tengah-tengah, kalau yang tinggi dapat kalau yang dapat bantuan pelatihan, dapat keuntungan yang rendah-rendah itu Meskipun Pak kadang bila itu pas setelah pembiasaan supaya boleh masuk ke kelasnya itu ada jeda waktu, ada beberapa waktu, ada pertanyaan berapa kali berapa jawaban itu padahal itu salah satu cara lo meningkatkan juga. Lumayan sebelumnya kan banyak yang bingung lah, berapa nih padahal kalian ini, tapi ini kan setelah berapa lama ini sangat meningkat kalau menurut ada lagi yang kalau kita lihat di kelas itu yang rendah Allah yang A1 pada membaca teks informasi. yang rendah. Yang udah membaca. Nah, ada juga yang masih membaca BEJ dan Itu kelas kelas Kalian kelas tinggi ada juga Pak tinggi, makanya kami mau kelas satu tadi. Iya betul. Juga orang belajar. Ini sudah luar biasa kalau kita tidak cepat. Nah, kira-kira kalau literasi ini kan ada kegiatan membaca. Apakah itu bisa menjamin anak itu untuk memahami sebuah bacaan atau dia begitu disibukkan dengan soal-soal sedangkan anak-anak kita tidak diminta apabila melihat soal yang panjang dan sekarang apa kiat-kiat yang akan dilakukan si guru kan guru yang langsung berdampak di sekolah bagaimana dia agar anak itu terbiasa untuk berliterasi kan di kelas dia apa yang dia lakukan di pembelajaran itu. Ibu Latifah bisa yang dia sampaikan di refleksi itu di rumah membaca dari halaman ini sampai ini biar dia senang. Apa yang dia sampaikan kan jadi bahan Ayo makin pada jangan membaca kita bila membaca bahasa Indonesia itu ada mengarang bisa bertiga dulu banyak kalau kami mengenal pemeriksa ujian itu banyak sebenarnya kebetulan pun jarang memeriksa ujian itu bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia banyak sudah bukan jarang kita membaca yang memeriksa aja jarang baik kamu tulisannya bagus tulisan anak-anak sekarang kan beda jadi tidak bahasa tuh kami sekarang nih begitu ada Semarang tuh kita jarang membutuhkan Semarang kita aja malah membaca bahasa Inggris dan sebenarnya itu bagus sudah dibiasakan. Ada hal yang menarik kita di kelas bawah, dia pernah nggak mengajar di kelas bawah mengajar mengarah anak belajar mengarah. Kayak mengarah itu banyak yang kayak misalnya libur semester disuruh menuliskan kegiatan itu ada seperti ceritakan nggak cuma tulis saja satu misalnya kemana nggak ada yang sederhana ada yang karena sih di kelas dua kan Semarang dua itu mengarah ke bimbing.
Mengarang terbimbing itu misalnya apa yang kamu lakukan pada hari itu? Saya hari itu pergi ke sini. Apa yang kamu lihat di sana? Ini. Itu terbimbingnya. Sama, ini gambar apa? Papan tulis. Apa ini? Papan tulis. Apa gunanya? Gunanya untuk ini ya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya persegi panjang sehingga apa yang tadi kita tanyakan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan terus kita bimbing tadi. Kalau dirangkai maka menjadi sebuah cerita peperangan singkat. Lu pernah pertama jadi guru ya, jadi pelatihan bahasa itu mengarah dari kalau kita pertama karena dia itu tadi yang dilakukan pada hari itu kayak apa yang kamu lakukan pada hari itu cuma tambahin itu bertamasa. Saya kemana kamu pergi bertamasa? Oh, saya pergi bertamasa terus itu jadi sebuah karangan. Nah, yang singkat itu. Nah, sekarang nggak ada lagi loh pelajaran itu jangan. Tapi pagi lo udah masuk kita ada kelas bukannya yang ada pelatihan atau apa suruh memakai. Nah, itu bisa kalau dia akan coba-coba. Dia yang sederhana adalah sama mendeskripsikan gambar ya. Cuma untuk mendeskripsikan gambar itu anak perlu bimbing. Kira-kira apa yang dia lakukan agar anak itu terbiasa lah dengan soal-soal yang di literasi. Karena literasi itu kalau dulu kan ada sih. Cuma kita nggak terbiasa. Ya. Kenapa perlu mengetahui itu? Siapa yang pernah mengajar teman-teman? Zaman ujian. Bisa lah zaman ujian rata-rata nilai matematika itu 8. Belum beberapa tahun mengajar di kelas 6 mencapai 7, 6 bisa. Ada rata-rata keseluruhan tuh. Mencari itu mungkin ada yang nilai 100, ada yang nilai 10 itu ada. Cuma secara rata-rata mencapai 6 bisa. Belum mengajar terus pengalaman. Tetapi begitu numerasi dia yang rata-rata pencapaian berarti soal itu mudah. Kada sulit. Kenapa anak-anak kita malas? Karena nggak kira-kira terbiasa dengan soal itu. Terbiasa aja. Yang tadi yang disebutkan soal yang tulisan tadi kan ada terbiasanya. Soal kita bahasa itu kadang-kadang masih soal-soal disebut, ya, ini disebut. Nah, ujar Pak Amir dulu mulai mengatakan kita ini masih seperti anak-anak kita itu seperti glosario. Kata-kata istilah jadi anak itu diajarkan seperti itu. Hafalan disebut istilah-istilah mula. Jadi anak kita ini disebutkan dengan soal-soal istilah. Zaman kita tuh disebut menghafal. Bila pada pas jawabannya salah, bahkan ada yang titiknya kita pilih di salah. Nah, jadi kayak apa supaya literasi itu bisa kita paham karena berliterasi. Kalau kita sudah kegiatan membaca, tetapi tidak sampai di situ. Harus ada latihan untuk memaksa anak itu harus terpaksa terbiasa. Kira-kira mau yang pernah dia lakukan nanti naik literasinya sudah. Siapa tahu yang justru dengan banyak kurang kan dapat bisa berbuat. Apa kira-kira pengalaman dia? Bapak-bapak santai juga. Nah, kita mau diskusi lagi. Sehingga dari apa yang kalian sampaikan, kawan coba menerapkan ini berbagi. Jadi peran kami itu kami bukan menyampaikan, kami menggali karena kalau dia dari pendapat dia itu akan lebih mudah dia melaksanakan.
Kalau belum ada seperti ini aja, belum demikian melaksanakan. Tapi kalau dari dia sendiri, itu pendekatan sekarang itu lebih mendekatan percakapan, pendekatan fungsi. Fungsi itu artinya menggali potensi. Dia punya potensi semuanya. Dan kira-kira apa yang dia lakukan. Matematika sama yang Iya. matematika anakku lemahnya di mana Bu? Pak. Nah, tuh Matematika di mana lemahnya anakku? Perkalian, pembagian. Kami dari adik-adik ya. jadi pakai Kalau perkalian pembagian itu yang lebih biasanya bisa tahu perkalian pembagian di mana titik yang lemahnya lagi matematika secara keseluruhan. Kalau kita katakan dalam bentuk soal lah, soal apa yang paling sulit? Berarti itu adalah cerita hubungannya apa? Interaksi lagi. Berarti rendahnya kemampuan memahami interaksi. Jadi apa langkah yang dia lakukan? ini pernah dibahas di sahabat ya. Iya. Jadi soal AMPK tuh ada ceritanya panjang banget menurut. Habis itu disuruh mencari, sebenarnya jawabannya ada di teks yang panjang itu tadi. Dikira kurang terbiasa, dibiasakannya dengan soal yang panjang mencari itu. Ternyata memang ada bisa dikecili lingkupnya. Ceritanya ada sepanjang itu lagi. Mungkin satu paragraf sudah ada soal di satu paragraf itu. Ini alhamdulillah kalau kayak itu ada juga berhasil. Untuk yang tahun ini ulun coba dari membaca diperkecil. Ceritanya masih panjang tapi berupa teks audio Pak. Ya, mendengarkan cerita dari audio. Itu walaupun ceritanya panjang, soalnya 20, siswanya bisa menjawab soal-soal yang ada. Menurut ulun, karena tadi kalau dibacakan itu lebih cepatnya menangkap paham maksudnya daripada ini yang baca seorang bisa membaca panjang benar karena tahu yang dibacanya apa. Harapannya dari mendengar itu tahu lah ya bisa memahami. Ada juga ulun coba di bahasa Banjar Pak yang bisa itu Pak karena untuk bahasa Banjar kan cukup sedikit babnya sehingga ulun tambah dengan membuat kalimat sendiri dari kosakata yang ada. Jadi dari kosakata tuh dibuat kalimat kayak ulun SD dahulu rasanya ada itu. Menurut ulun itu cukup baik untuk meningkatkan literasi. Selain kata itu harus ada, inya juga bisa menempatkan kata itu di konteks yang sesuai. Kalau dari ulun itu. Luar biasa. Itu artinya yang tadi disederhanakan dengan cara yang lain ya. Bisa soal itu ada audio baru kemudian yang akan punya audio ANDK itu soalnya yang ibu lakukan dalam keseharian itu apa supaya anak terbiasa dengan soal itu belajar. Dulu pernah ulun ini bukan berpisah dari balang ulun menawarkan dengan guru ulun anak kita ini begitu ulangan nilainya tinggi 190 tapi begitu bertanding keluar anak memperhati. Kenapa? Karena kita terbiasa membuat soal yang mudah yang sederhana karena berani membuat soal yang kadang mudah tetapi berliterasi. Artinya tadi membuat soal itu kadang-kadang kita soalnya ibarat tambahan masuk karena membuat soal kita. Kenapa alasannya? Coba buat berani kan? Nah, itu yang berani. Ada berani nilai anak. Begitu kita mengikuti ujian atau lomba OSN, hiburan atau kita. Padahal anak kita mampu nggak? Mampu. Cuma kita terbiasa. Jadi apa bahasanya? Kita biasa. Kita menurutlah kita biasakan soal-soal itu dalam keseharian kalau ada soal itu masukkan nggak pelan-pelan.
Kalau sudah terbiasa ya soalnya literasi itu kan mau menghindar lagi soalnya literasi berat. Tapi kalau kita masih tadi soalnya seperti disebut ini jadi kita dalam pembelajaran baik kita mengajar itu biasakan kita berliterasi. Kemudian soal-soal kalau ada biasakan literasi ya. Tapi memaksa anak untuk membaca, amannya kalau membaca. Tapi kalau sudah terbiasa dengan soal-soal itu, soal dari kebiasaan, oh ini mudah, soalnya, ya lah, udahlah soal itu, soalnya mudah-mudah ya kan bahasa itu. Nah ini kita pada membiasakan. Jadi di dalam pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran agama pun, agama tidak ada literasi dan misalnya tentang sifat-sifat nabi, berapa nabi bisa apa, bisa apa, dapat mungkin masukan dia. Kalau masukan dulu, kalau dia tidak memakai, kalau Tapi dia sampai referensi bisa. dicoba-coba soal matematika yang coba soal-soal mengajar dengan bercerita, mengajarkan ketika dengan bercerita. Misalnya jadi dia bawa buah, tadi membawa buah ada apa? Itu hari ini membawa buah ada apa? Ada 5 biji misalnya. Terus ada sekian biji. Itu dari buah ini akan membuat parcel kaya. Bagaimana supaya ini bisa berapa orang dapat, satu orang dapat berapa hasil yang dijual. Kan dari bertiga. Sekarang ini tuh tertarik kemarin dengan kemudian itu ada yang namanya kedekatan yang dipending dari kerjaan, cuma dipending melihat arahnya ke apa namanya ke skipa. Jadi dari skipa itu kan kerjasama Jerman itu luar biasa bagus, cuma sayangnya habis proyek. Mungkin ada kitnya yang warna kuning, kalau ada di warna kuning ada lemari. Jadi kalau kita dalam melakukan pembelajaran tadi, mulailah dengan fenomena. Misalnya, kalau ini kita lempar, apa yang terjadi? Ini. Jadi anak sudah anak akan punya apa namanya macam-macam prediksi. Kerja apa? Yang ini macam-macam. Artinya sudah kita memancing anak untuk berpikir, bertanya. Nah kalau sudah itu sekarang kalian coba, kalian melakukan langsung mencoba. Nah, baru kita masuk ke pendalaman materinya, tentang materi apa. Jadi sama seperti IPA itu kampung misalnya. Kampung ini data yang kelas 6 kan ada datanya. Kalau kita tempelkan ini apa yang terjadi? Ya kan? Ya beropini masing-masing menyampaikan. Nah itu yang bukan tapi pembelajaran sekarang itu istilahnya di planning itu kalau melihat kan kembali yang lalu. Yang pertama di planning itu kan kesadaran. Mindful atau kesadaran. Anak sadar sendiri akan pentingnya belajar. Kalau tadi yang menampilkan awal itu menarik, maka anak akan punya kesadaran untuk belajar tertarik. Kalau dia itu apa romantis, itu aja diganti-gantinya. Jadi kalau dulu, bahkan kalau dia mengajarkan matematika, ya membuat cermin. Membuat cermin kan sudah antusias sudah. Padahal belajar pencerminan kan itu yang hubungannya. Nah, jadi mulai seperti itu kalau ada benda konkretnya bagus itu kesadaran itu sehingga anak itu akan punya kesadaran untuk belajar. Kenapa tadi dia bertanya kami dalam Sikipa itu membawa barang itu dia disembunyikan, jadi anak yang bertanya kami bawa itu apa. Lalu yang kedua itu
bermakna, pembelajaran yang disampaikan itu bermakna, artinya bisa diterapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang mengajari pengukuran, kita kan nyaman itu di dalam matematika mencari luas itu manja kali ya. Kadang-kadang mungkin anda yang harus kayak apa sampainya dapatnya panjang, dapatnya lebar tuh jarang apa. Kalau bisa langsung luas sama dengan panjang luas seharusnya. Nah, ada pakaian petak-petak apa-apa itu. Mengukur aja ukurannya sekian. Jarang kita membawa ke lapangan itu untuk mengukur lapangan ini. Sehingga begitu disuruh mengukur dengan ukuran yang panjang yang olahraga dia tidak apa-apa. Mengukur tali yang panjang bisa lakukan. Ada jauh-jauh malah ulun waktu mengajar tuh kita mengajari anak kan pakai penggaris. Anak ini tidak biasakan kita menggaris, membuat bank, membuka penggaris, maka anak kita membuat gambar terang. Yalah. Sehingga begitu menggunakan penggaris belum tentunya bisa membaca penggarisnya. Ukuran anak 1-5 ya, bisa mulai 1 sampai 5. Nah itu tadi bermakna tadi. Jadi kita lupa sebenarnya bermakna itu supaya anak bisa menerapkan itu. Apalagi jangka kan suruh menggunakan jangka bisa buka-buka. Sederhana aja kalau lihat artinya pembelajaran itu bagaimana anak termotivasi. Jadi kunci seorang guru untuk mengajar bagus biasanya dapat dilihat pada kegiatan awal. Bila kegiatan awalnya itu tentang anak untuk termotivasi bagus. Jadi orang itu bagus. Bila di situ sudah kami bersemangat, ke belakangnya orang lagi. Misalnya yakin pembahasannya hanya mungkin sudah dieksplor dulu, nanti insya Allah lebih bagus lagi. Kita ini punya potensi banyak, kita luar biasa potensinya. Itu kadang-kadang kita kalau zaman turun itu kadang-kadang zaman turun itu nyaman dengan kebiasaan. Datang ke waktu kan, nah hari itu belajar matematika atau sekitar, dan jelaskan, udah tugas. Nah itu nyaman kan? Artinya ada persiapan kan? Kalau yang tadi itu persiapan. Tapi pian coba aja lakukan dengan sekali-sekali seminggu atau sekali kalau pernah insya Allah ada kepuasan tersendiri. Kepuasan. Dia anak-anak itu ada waktu zaman udah ada berapa anak itu belajar matematika itu pernah latihan survei anak tuh. Siapa yang senang matematika? Siapa yang senang matematika? Kan bisa dibilang. Nah. Dalam survei yang buat pembelajaran matematika itu supaya yang tadi 5 menjadi terbalik 5 aja lagi dapat senang, yang 5 aja lagi dapat senang tugas kita. Jadi intinya tadi kalau kita hendak tadi prosesnya yang dibaiki, bukan kita kalau hubungan itu zaman mulai SMK, SMA itu yang di Jawa dia yang kayak ini anak persiapan ANTK itu ada beda soal-soal. Berarti kan kayak kita nggak ujian dipersiapkan padanya dikehendaki pemerintah itu bagaimana prosesnya berjalan sehingga menghasilkan output yang bagus. Persiapannya di proses tadi. Masukkan literasi seperti yang bila saya tambah sedikit soal-soal cerita karena untuk ditingkatkan. Jangan lakukan yang nilai kekanakan rendah, yang nilai yang naik ke atas yang nilai. Tapi kita mengarahkan itu kerja Bapak Kamil, ya benar kita nih dites dengan ANPK, tapi diajari soalnya bukan seperti itu. Kita nyambung. Dan kita turun terserah kalau soal OSN itu karena belum pada bisa matematika. Belum ada bisa menjawab. OSN itu orang-orang OSN yang itu kan soal OSN itu bisa menjawab kalau ada menyenangi matematika atau bukan latar belakang matematika. Tapi dengan adanya kita terbiasa, sekarang yang kita ada dapat buat bantuan AI, jawaban AI,
sehari ya. Ayo. Ada kayaknya kalau tiga. Kalau sudah 3 awal. Jadi kalau dia dengan bahasa coba kita biasakan dengan kata-kata sederhana mulai kita ubah soal-soalnya segera yang biasa tadi dengan soal-soal C1 kita tingkatkan lah, karena yang soal hoax ini sudah di 4, 5, 6 tingkatnya benar. Kalau yang aspirasi evaluasi itu tidak ada yang hafalan tadi, kalau yang hafalan tadi pilihan yang lain dari itu udah salah jawaban. Nah sudah, jadi program sudah sebenarnya ini sudah 40 dilakukan di jawabannya. Kita silakan adakah lagi yang didiskusikan atau ada masukan yang ini bapak-bapak ini baru bagi Anu kalau kita takut misalkan pembagian apa langsung ada dampak. belum kan sebenarnya itu ini ambil sudah menggeraknya sudah super banyak latihannya. Ada calon ibu kadang ini sudah sama angkatan nomor ibu darat tuh Nah, angkatan 12. mantap. Total sebaya gitu ya. Hanya mengembangkan laginya sudah ada dilakukan lagi. Belum berharap di KKG ini berbagi itu yang akan menerapkan program karena kami semua mengikuti itu. Apalagi di gugus 19 itu kan nanti ada kepala sekolahnya habis di belahan kami belum semalam hendak memperdayakan itu, jadi kami nggak ada bisa kami belum bisa insentif, kemudian kepala sekolahnya luar biasa. Sama-sama kita belajar berproses. Jadi proses pembelajarannya, prosesnya, evaluasinya juga harus mengarah kepada MBK. Karena kelas 6 itu kalau anak sukses ujian itu cuma untuk beberapa kali program suruh diajarkan. Kelas 6 itu nyaman kalau ujian waktu zaman ujian nasional zaman ini banyak. Mulai kelas 4 terapkan soal-soal. Jadi yang sesuai kisi-kisi kelas 4 sudah diajari soal-soal seperti itu. Tapi sebagai apa itu Pak pelajaran tambahan atau apa? Masukkan di kalau ada ulangannya masukkan soal. Masukkan jadi soal yang itu sudah soal proses. Kan kisi-kisi itu diambil dari kelas 4 di mana malah biar yang kelas 4 mengajarkan tentang kisi-kisi lainnya. Tolong bikin dengan kelas 4 ini bahan baru. Jadi kalau ada ulangan itu masukkan soal-soal seperti itu. Jadi kalau sudah itu biasa ya soalnya itu kalau agak kita kadang-kadang detail apalagi sekolah-sekolah besar itu lah bisa turun itu gue yang ngeles kekanakan ya ngeles kekanakan di rumah uyuh juga lain datang sekolah anak-anakannya mendatang tuh 20-30an kayak di pasar lama itu berarti ngeles habis di sini ke sana pulang ke sana tapi hasilnya belum tentu juga jadi akhirnya anak jadi kan di kelas terus kalau sampai barat maghrib ramping ya semua rasa tersisa tuh rasa tersisa tapi awal menyadari kadang malam sampai jam 2 malam sampai jam 1 mau ambil bahan soal dan esok ya kan kepala sekolah malam Kontennya di lain pulang lah. menolak itu orang tua menolak bukan hanya dari sekolah yang kita itu anaknya tapi dari sekolah lain sudah harus dipakai kebetulan kan nilainya bagus dia memang bagus kalau dipersiapkan ditambahin kan. Nah yang ulun ambil di situ pada saat bimbingan itu apa yang kita ambil pada waktu itu anak berani bertanya tapi keseharian kita belum tentu berani. Kalau nulis itu dilihat apa kayak gini sekarang keseharian kita tuh adalah anak-anak kita seperti itu jarang apalagi semakin kelas tinggi itu semakin bertanya ini tadi mau lagi sopan
karena ada anggapan bila bertanya kawannya lagi, gak bisa ya. Itu yang perlu diambil apa? Bila orang bertanya itu anggapannya ada bisa, padahal orang bertanya orang bisa. Jadi kalau waktu les itu kata pelayanan, tapi begitu di keseharian sulit pada untuk bertanya. Paham nggak? Paham. Begitu diberi soal, ya lah. Anak kita itu kan itu, itu ditanya, paham begitu. Makanya pengelolaan kelas itu, kalau menurut kelas itu kalau memungkinkan muridnya itu bisa sedikit, itu di sisi itu dikosongkan, bisa kita lewat memantau. Pembelajaran itu dia lebih baik banyak memantau lebih langsung ke anak-anak itu lihat satu persatu daripada dia banyak bicara menjelaskan di sini. Karena dia menjelaskan di sini ada tahun justru paham itu lebih banyak melihat itu ini daripada kita mengajar kelas sehingga itu penghafalan belajar di dunia tapi kok di belakang ada tahu dengan dunianya sendiri. Nah bagusnya dia memantau tadi itu jadi makin ketahuan yang ada di sana ketahuan daripada ketahuan kalau ini ulun tidak berpandang jangan dalam berbeda masukkan ke pengalaman Pak ini kan ngomong Pak ini dapat 2 SD cuma sementara 2 Pak berolahraga Pak ya ulun kalau ada gambar penghentian itu kita karena ada gambar penghentian tapi kalau kita kan foto bersama. jadi ulun tahu ngarannya tahu kadang-kadang ulun hafal ngaran SMA aja kawan kami salah tahu ngarannya tahu orang itu ulun pada tapi ingatan kawan ngaran kawan tapi tahu itu kawan Dirinya siapa? ada lagi Bapak Ibu kali ini intinya kalau program sudah luar biasa. Ada penghentian ibaratnya ada yang merasa di sini perlu diperbaiki sampaikan aja Pak. Ada saran-saran dari Tian. Kami ini kan sama-sama belajar juga kalau dulu soal baru, perlu banyak belajar, boleh Pak disampaikan. Tadi aku sampaikan tadi kalau penghentian berani merubah pembelajaran, merubah dengan berani mencoba dengan hal-hal yang baru. Karena kalau kita ingin dapat hasil yang luar biasa, kita harus melakukan yang tidak biasa. Kalau kita melakukan yang biasa-biasa, ya seperti biasa. Itu biasa aja begitu juga, tapi biar berubah. Jadi kalau kita yang luar biasa, lakukan yang tidak biasa. Ini yang tidak biasa, jadi yang berani mencoba. Jadi kalau soal-soal yang tadi, masalah nilai yang rendah, waktu yang menentukan naik tidaknya kan dia semua tahu dia mengukur tapi begitu terbiasa dengan itu waktu Amerika dia lain sini kalau masih Amerika tapi kedepannya ini bisa ada belum ujian nasional lah bisa Itu juga soalnya tapi tidak sepanjang AMK Pak. soalnya bagus kan pakai nalar kalau pengelolaan sudah bagus dan ini sudah dilakukan dengan kawan-kawan guru sudah melakukan mengantisipasi dengan berbagai kegiatan. Namun kita lihat hasilnya nanti hasil yang dapat dilihat sekarang ini banyak sudah seperti ini membuktikan bahwa di kelas dia ini siswanya aktif di rumah yang terjadi sudah kelihatan. Jadi yang berbicara itu kan fakta rapor mutu ini istilahnya sebatas satu yang alat ukurnya pun hanya siswa tertentu karena alasannya kalau tidak salah untuk mengintegrasi seseorang ada perlu penuh anggaran cukup satu filsafatnya ini jadi untuk mengetahui apa rapor pendidikan sekolah pada harus semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6 tes
cukup kelas 5 lah. Tapi tadi tidak mendapatkan yang tulis sebenarnya, makanya kami ini mengecek ini data primer ini data yang hasil wawancara dengan tindakan di lapangan. Data tersier itu maksudnya data yang diprogram yang mendukung ini sudah berarti dan makanya. Kalau sekolahnya ya rapor pendidikan ini rapor pendidikan dia seperti buku isinya. Oke, sama mudah-mudahan tahun ini sama ini. Kebetulan ijab yang menggunakan ibu kalian 86 itu yang terlihat tidak banyak pengurunannya di 4 padahal belum jadi kalau itu kan kami akan memilih sebenarnya satu sekolah yang didampingi itu, tapi karena satu didampingan turun di 2 sekolah 2 gugus tugas kebetulan memilihnya pertama itu sebelum ada plotting untuk yang pengawas pendamping ini itu kan dulu memilih di sana dan dimana maka berbuatlah sekolah-sekolah itu Surabaya Timur 123 itu dipilih satu itu didampingi mungkin nanti dilihat pertama dilihat guru mengajar kalau di sini programnya mengajar kondisi sekarang seperti ini guru mengajar setelah didampingi nanti arahannya ini ke alhamdulillah diferensiasi dan pembelajaran peningkatan ini itu sangat peningkatan ini. Tapi paling tidak kita hanya diskusi nanti kalau bisa kita dikahami itu juga bisa berbagi dengan kawan-kawan yang lain. Banyak kali bagi kenapa banyak kali bagi karena bagi yang lain itu belum di gugus pelayan timur itu memaksa musuhnya untuk mengajar jadi belum bagi per kelas mengajarnya di kelas 1 siapa semua sekolah misalnya sekolah siapa memilih kelas 1 mengajar kawan yang lain mengamati kepala sekolahnya murid di mana KKP dilaksanakan. Jadi ada lawan guru, lawan guru itu kadang-kadang guru kolomnya lawan. Kawannya itu berapa itu Kak? Kawan se-alma sebenarnya sekolah. Berarti 9 ikung ada di kelas itulah. Kepala sekolahnya apa Pak? Bagi. Ada yang masih di kelas 1. Iya berbagi. KKP kan belum ada dengan ceramah ini kulitnya ada hasilnya. Kalau itu kan bisa dibuat bersama, nanti bisa diterapkan sekolah. Bisa menginspirasi biasanya kebanyakan itu media pembelajaran itu ya sekolahan lain kalau ketemu itu apa ya saya bisa mengadopsi dari sini. Membuat dari buku, ada yang bisa membuat media. Medianya bisa dipakai sekolah kita masing-masing. Ada kalau bosan gitu kan kalau salah mencoba salah hasilnya sini jalan aja ada minggu lagi masukan Saran? kita mulai dari rumah sekolah kan apa harapan dia Nah ya asik. Apa ya? dua kendaraan sudah selesai. Sudah kami sama angkatan 9 di sini ini angkatan 12 wah tapi itu di Kiau lah. Sudah. Dia anak sekolah. Nah di Kiau apa DP? Pendidikannya baru padahal betul. Angkatan berapa? 12 apa ya nih Pak? 11 tapi anak 12 yang apa itu lah. Ini angkatan berapa aku jadi ingat? Oh ini aku angkatan 11. Angkatan 12 saya. Sini ini masuk parkir Pak Ai. Kan yang diutamakan tuh PNS, dan sudah ada pendidikannya kan bakal kawan dengan apa PPP kalau sudah bukannya tuh dia Pak Ai dilatih sudah dilatih tapi pelaksanaannya belum
serahkan ke daerah. Kalau kamu serahkan ke daerah lah, anggaran daerah jangan bulan kalau diserahkan ke daerah kan daerah kita kan berubah dulu mudah-mudahan. Tapi sudah kayaknya panjangan tapi panggilan kendaraan. Ada urusan bukannya disebutnya banyak keempat, tapi ada yang anak satu, ada yang juga di anak dua. Tapi apa ya motivasi untuk belajar Tuhannya? Nah untuk pengelolaan kinerja silakan Jack ya. Kalau di kalendernya itu aturannya itu kan Februari Maret observasi dan diskusi Maret Februari Maret. Tapi bisa jadi yang diskusi tapi yang harapannya itu memang di sana yang anak di sana cuma pelaksanaannya setelah puasa bisa banyak kalau sekolah kalau dia yang bisa buat di Maret. Oke, tapi nanti pelaksanaannya mungkin habis hari karena panjang kan. Oke itu. Atau ada tanggalnya Pak, misalkan supaya ada Nanti ulun bagi iya, supaya ada terjadi. dan tadi yang sudah mengirim. Kira sebutlah. Ada apa lagi udah didiskusikan Pak? Sudah. Speaking apa? Alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan mendengarkan Kolom Bepandir. Kita rela kalau ada hal-hal yang kurang pas, hal-hal yang menyinggung perasaan dia, silakan kita hanya berbagi, menggali informasi jadilah mudah-mudahan itu jadi bahan, jadi bahan pelajaran untuk 2 bulan belajar. Kami ini sama-sama belajar. Apalagi ulun banyak belajar dengan pendamping Pak Asmawi, Pak Supriyadi, orang-orang senior di sekolah itu kan kami sama-sama belajar di kantor. Ada istilah yang senior belajar sama-sama. Hanya sering tempat-tempat kegiatan itu untuk menambah kuliah kan sama sekali gitu. Ada kalau melalui waktu kadang-kadang ada istilah depresi. Punya kaum budaya orang mereka untuk jawab. Tapi untuk mengimbangi itu belajar. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Saprani SPG dalam membimbing dan memberikan saran-saran. Semoga kedepannya kami akan bisa melaksanakan secara maksimal saran-saran yang telah Bapak berikan tadi. Semoga rapor pendidikan kami juga nanti akan meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara kelima yaitu doa. Untuk memimpin doa, persilakan Bapak Rizky. Ada 3 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa rahmana kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbal lana min ba'di tawbatan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma asqir 'uyubana wa 'uyuba mu'adimina anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim anna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, terima kasih Bapak Rizky. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan acara terakhir penutup, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merata lah ya. Merata kita masak. Oh, merata. Merata lagi berjalan lancar. Lalu lagi Itu lain ini maksudnya cuy.